Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan artikel yang berjudul Determinan Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan atau Environmental Management Accounting pada entitas bisnis UMKM di Jawa Timur. Perkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama yaitu atas nama Putu Sintai Cahyani dengan NIM 1917051036. Yang kedua, Nike Triska Cahyani dengan NIM 1917051046. Yang ketiga yaitu Putu Ika Cynthia Utami dengan NIM 1917051106. Yang keempat, atas nama Iwayan Eka Hendrawan dengan NIM 1917051120. Dan yang kelima yaitu atas nama Ketut Arin Wijayanti dengan NIM 1917051189. Saya akan untuk yang pertama itu latar belakang mengenai masalah itu, yaitu alat manajemen yang dianggap dapat membantu entitas bisnis dapat dalam mengatasi masalah lingkungan adalah akuntansi manajemen lingkungan atau bisa disebut dengan EMA atau Environmental Management Accounting. Akuntansi manajemen lingkungan merupakan salah satu subsistem dari akuntansi lingkungan yang menjelaskan sejumlah persoalan mengenai pengidentifikasian dampak-dampak bisnis perusahaan ke dalam sejumlah unit moneter. Akuntansi lingkungan, khususnya akuntansi manajemen lingkungan, berguna bagi manajemen dikarenakan dapat menyediakan informasi fisik mengenai input, yaitu bahan, tanah, air, energi, serta output, yaitu produk, limbah, dan emisi, serta segala pengeluaran beban maupun penghematan yang berhubungan dengan lingkungan, berdasarkan dari artikel Iksan 2009.210. Berdasarkan kasus yang diuraikan pada artikel, menunjukkan perlunya penerapan EMA pada entitas bisnis UMKM sebagai suatu sistem yang dapat membantu melakukan pengolahan terhadap lingkungan karena adanya tekanan dari stakeholder, baik dari masyarakat ataupun pemerintah yang menuntut UMKM lebih peduli terhadap lingkungan. Menurut LE 2009, manajemen dari entitas bisnis tersebut perlu untuk menerapkan EMA. Salah satu alasannya karena dapat membantu menyelesaikan masalah dalam mengatasi pengolahan limbah dengan membantu entitas bisnis mengelola biaya lingkungan. Tujuan utama dari penerapan EMA adalah mengidentifikasi biaya yang timbul dari masalah lingkungan dengan tujuan untuk mengontrol, mengalihkan, dan mempengaruhi biaya tersebut. Menurut Karvenon tahun 2000. Selk 1994 dalam Bull Harry 2015 menyatakan bahwa salah satu cara untuk melakukan perlindungan lingkungan dalam jangka panjang adalah dengan mengidentifikasikan pertimbangan lingkungan ke dalam sistem akuntansi perusahaan. Akuntansi manajemen lingkungan dapat membantu perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan lingkungan. Akuntansi manajemen lingkungan atau Environmental Management Accounting atau EMA dapat diidentifikasikan sebagai identitas, pengumpulan, estimasi, analisis, pelaporan internal, penggunaan bahan dan informasi aliran energi, informasi biaya lingkungan, dan informasi biaya lain untuk mengambil keputusan yang terkait dengan lingkungan. Keputusan yang diambil berdasarkan informasi-informasi tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan atau limbah. Pemahaman ini mendorong manajemen bersama akuntan manajemen untuk merealisasikan penerapan EMA dalam perusahaan. Karvenon dan Mari tahun 2000 menemukan bahwa penerapan EMA pada UMKM tergolong rendah karena saat ini sistem dan alat manajemen lingkungan yang ada difokuskan pada kebutuhan dan kemungkinan penerapannya pada perusahaan besar dan sistem yang dianggap kurang cocok untuk diadaptasi pada lingkungan bisnis UMKM. Oleh karena itu, terlalu sulit dan memakan waktu untuk menerapkan EMA dan tidak dapat langsung digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen. Menurut Iksan 2009, ada beberapa hal berikut yang merupakan keuntungan yang dicapai oleh perusahaan ketika menerapkan akuntansi manajemen lingkungan. Antara lain yang pertama yaitu akuntansi manajemen lingkungan dapat menghemat pengeluaran usaha. Dampak dari isu-isu lingkungan dalam biaya produksi seringkali dapat tidak diperkirakan sebelumnya. Akuntansi manajemen lingkungan dapat membantu untuk mengidentifikasi dan menganalisis biaya tersembunyi atau hidden cost. Yang kedua yaitu akuntansi manajemen lingkungan dapat membantu pengambilan keputusan.
Keputusan yang menguntungkan harus didasarkan pada berbagai informasi penting. Akuntansi manajemen lingkungan membantu pengambilan keputusan dengan informasi yang penting tentang daya tambahan yang disebabkan oleh isu-isu lingkungan. Yang ketiga yaitu akuntansi manajemen lingkungan mampu meningkatkan performa ekonomi dan lingkungan usaha. Akuntansi manajemen lingkungan memberikan solusi yang saling menguntungkan atau win-win situation. Usaha atau kegiatan yang diharapkan akan mempunyai performa lebih baik pada sisi ekonomi maupun sisi lingkungan. Yang keempat yaitu akuntansi manajemen lingkungan mampu memuaskan pihak yang terkait. Penerapan akuntansi manajemen lingkungan pada usaha atau kegiatan secara simultan dapat meningkatkan performa ekonomi dan kinerja lingkungan. Peningkatan performa akan berimplementasikan pada kepuasan pelanggan dan investor, hubungan baik antara pemerintah daerah dan masyarakat sekitar, serta memenuhi ketentuan regulasi. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Tara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Nikita Rizkayanti dengan NIM akhir 1046. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan saya akan membahas mengenai masalah penulisan. Nah, istilah UMKM yang dimana sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat yang memiliki arti bahwa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, di mana UMKM ini merupakan suatu usaha yang dijalankan oleh rakyat dengan modal dan sumber daya yang terbatas. Nah, UMKM kini semakin berkembang pesat di Indonesia. Namun, di balik pesatnya pertumbuhan UMKM saat ini, Indonesia dihadapkan dengan fakta mengenai kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas bisnis yang dilakukan UMKM ini. Nah, meskipun UMKM berperan sangat penting dalam perekonomian Indonesia, nah, dalam laporan akhir mengenai kajian kesiapan UMKM ramah lingkungan, menyampaikan bahwa UMKM menjadi salah satu kontributor penyebab kerusakan lingkungan hidup, di mana contoh permasalahan lingkungan yang sering terjadi diakibatkan aktivitas beberapa industri seperti halnya permasalahan sungai yang tercemar, rusaknya ekosistem laut, permasalahan sampah yang menumpuk hingga menjadi penyebab banjir, dan juga pencemaran udara, kerusakan hutan dan pencemaran tanah serta permasalahan lingkungan lainnya. Nah, dalam penelitian pun sudah dinyatakan bahwa salah satu permasalahan lingkungan yang belum lama ini terjadi diakibatkan aktivitas beberapa industri kacang yang ada di Kelungkung, Bali. Nah, hal ini menimbulkan tercemarnya air sungai yang mengaliri desa Timuhan, di mana hal tersebut menimbulkan kerusakan pada lahan-lahan pertanian warga sehingga mengalami gagal panen. Nah, dan juga limbah tersebut juga membuat warga tidak dapat memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-harinya. Nah, hal tersebut dapat lebih buruk terjadi jika tidak ada penanganan atau tindakan yang lebih lanjut dari pihak berwenang, sehingga dikhawatirkan tercemarnya air sungai ini dapat mengganggu kesehatan warga. Nah, hal tersebut dikarenakan kurangnya perhatian dari masyarakat akibat rendahnya kesadaran lingkungan serta kurangnya efektivitas peran dari badan profesional dan kurangnya tekanan dari pihak-pihak stakeholder, di mana serta aturan lingkungan yang lemah dan juga keterbatasan yang dihadapi entitas. Nah, dalam permasalahan ini memerlukan suatu alat manajemen yang berfungsi sebagai sistem informasi lingkungan dalam mempertimbangkan masalah lingkungan serta biaya yang terkait dalam pengelolaannya. Nah, dan juga permasalahan ini menunjukkan perlunya penerapan EMA pada entitas bisnis UMKM sebagai suatu sistem yang dapat membantu melakukan pengelolaan terhadap lingkungan. Karena adanya tekanan dari stakeholder baik dari masyarakat ataupun pemerintah yang menuntut UMKM itu sendiri lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, berdasarkan data dari Bank Indonesia tahun 2012, dalam rangka mendorong entitas bisnis UMKM menjadi bisnis yang ramah lingkungan, pemerintah melalui OJK serta membuat program yang melibatkan Bank Indonesia, bank konvensional, dan kementerian terkait membuat suatu program yang diberi nama yaitu Pollution Abatement Equipment atau disingkat dengan PAE. Nah, hal ini untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM itu sendiri dalam memenuhi syarat terkait kinerjanya pada lingkungan tersebut. Nah, program tersebut
membutuhkan EMA sebagai alat ukur kinerja UMKM terhadap lingkungan untuk mengetahui seberapa baik kinerja lingkungan tersebut dilakukan. Nah, tujuan utama dari penerapan EMA itu sendiri yaitu untuk mengidentifikasi biaya yang timbul dari masalah lingkungan, di mana dengan tujuan untuk mengontrol, mengalihkan, dan mempengaruhi biaya tersebut. Nah, dalam menerapkan akuntansi manajemen lingkungan ini supaya dapat lebih efektif dan efisien, diperlukannya beberapa kekuatan untuk mendorong suatu organisasi dapat melakukan tindakan manajemen lingkungan ini, di mana faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu koersif, normatif, dan mimetik. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Yaitu metode penulisan, jenis dan sumber data. Pada penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Regar 2013-16. Dengan kata lain, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden. Sumber data primer pada penelitian ini bersumber dari pelaku UMKM yang ada di Jawa Timur, yang dikumpulkan menggunakan metode survei dengan cara menyebar kuesioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Siregar 2013-16. Data sekunder pada penelitian ini bersumber dari publikasi yang diperoleh dari instansi tertentu, berita di media, dan karya ilmiah. Kemudian ada populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian entitas bisnis UMKM yang berada di daerah Jawa Timur dengan jumlah 6.825.931 yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur dipilih karena kontribusi UMKM terhadap perekonomian yang cukup besar dan memiliki jumlah UMKM yang besar dengan sektor usaha yang bervariasi. Sumber Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Timur 2012. Berdasarkan populasi yang sudah ditentukan, diperoleh sebanyak 52 sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Penentuan sampel menggunakan teknik proportion sampling dengan kriteria sebagai berikut. 1. UMKM berada di wilayah Jawa Timur. 2. UMKM sudah beroperasi minimal 1 tahun. 3. UMKM termasuk pada sektor industri, pertanian, peternakan, dan manufaktur, non-jasa, dan dagang. Studi analisis dan pengujian hipotesis. Analisis data menggunakan alat statistik SPSS untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode analisis data dan pengujian menggunakan teknik analisis regresi berganda. Teknik analisa merupakan langkah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian. Penggunaan teknik analisis regresi ini bertujuan untuk menemukan ada tidaknya pengaruh terhadap variabel yang diteliti. Apabila ada, seberapa eratnya pengaruh serta berarti atau tidaknya pengaruh itu. Adapun analisa dalam penelitian ini menggunakan ketentuan sebagai berikut, bisa dilihat di layar. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data. Di sini yang pertama terdapat teori institusional yang menjelaskan mengenai terbentuknya organisasi karena adanya tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Teori institusi mempelajari tentang institusi dan organisasi atau dua entitas yang berbeda. Menurut Everin, pada tahun 2008, organisasi bisnis berada pada dua lingkungan, yaitu lingkungan teknis dan lingkungan institusional. Lingkungan teknis merupakan lingkungan yang terjadinya proses transaksi berlangsung,
yaitu barang dan jasa yang diproduksi ditempatkan dengan imbalan yang diperoleh organisasi. Lingkungan institusional adalah lingkungan yang ada di dalamnya terdapat berbagai aturan atau sosial dan budaya yang harus ditaati oleh organisasi, dan sebagai imbalannya organisasi akan mendapatkan legitimasi dan kelangsungan hidup. Kedua lingkungan tersebut perlu diselaraskan supaya tidak bertentangan. Bahkan diperlukan adaptasi yang disebut isomorfi. Isomorfi merupakan sebuah proses adaptasi yang dilakukan oleh organisasi terhadap lingkungan institusionalnya, menurut Everin pada tahun 2008. Kesesuaian antara organisasi dengan lingkungan akan menentukan legitimasi dan kelangsungan hidup organisasi. DiMaggio dan Powell, dikutip oleh Chang pada tahun 2007, menyatakan bahwa terdapat beberapa jenis isomorfi, di antaranya tekanan koesif, mimetik, dan normatif. Selanjutnya, kedua yaitu teori legitimasi. Teori legitimasi mengasumsikan ada hubungan antara organisasi dan masyarakat di tempat organisasi tersebut beroperasi. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitim. Raymond dan Salanchik, dikutip oleh Chang pada tahun 2007, menjelaskan bahwa organisasi mengambil manfaat sumber daya yang diperoleh dari masyarakat, dan masyarakat memiliki hak untuk melakukan evaluasi terhadap organisasi tersebut tentang kegunaan dan legitimasi operasi mereka. Perusahaan akan terus berupaya untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dalam norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan dari tempat perusahaan berada, yaitu Degan pada tahun 2006. Dengan adanya tekanan dari masyarakat, diharapkan organisasi dapat terpengaruh untuk menerapkan EFA. Selanjutnya yaitu akuntansi manajemen lingkungan. The United Nations Definition of Sustainable Development pada tahun 2001 dinyatakan akuntansi manajemen lingkungan merupakan salah satu sistem yang ada pada akuntansi lingkungan yang berguna untuk membantu pengambilan keputusan secara internal. Mengutip dari Burit, Han, dan Stackhelfeder pada tahun 2002, dan Ziber dan Klein pada tahun 2006. Akuntansi manajemen lingkungan sebagai bagian dari akuntansi lingkungan telah diklaim sebagai alat yang bermanfaat untuk mengatasi keterbatasan akuntansi manajemen konvensional. Untuk lebih memahami dan mengukur masalah terkait lingkungan sebagai proses pengambilan keputusan, berdasarkan pengertian akuntansi manajemen lingkungan yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan mengenai akuntansi manajemen lingkungan yaitu merupakan suatu sistem yang ada dalam akuntansi lingkungan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan bisnis dengan memasukkan biaya lingkungan sebagai dampak dari aktivitas suatu entitas yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan EFA. Yang pertama ada koersif, merupakan suatu bentuk ajakan yang berupa paksaan atau ancaman untuk menerapkan EFA. Tekanan koersif mencerminkan aspek regulatif dalam menegakkan suatu aturan pada lembaga tertentu. Dia merupakan penentu penting dari struktur dan fungsi organisasi. Tekanan memaksa organisasi untuk mengubah praktik mereka agar konsisten dengan mandat lembaga. Beberapa item yang termasuk ke dalam faktor koersif diantaranya undang-undang yang mengatur polusi, standar polusi pemerintah, peraturan pemerintah, pemegang saham organisasi, media atau koran dan TV, peraturan lingkungan, masyarakat, pelanggan, kelompok pencinta lingkungan, kantor pusat perusahaan, lembaga keuangan, dan perserikatan tenaga kerja. Kemudian yang kedua, normatif, merupakan suatu bentuk perilaku yang berpegang pada norma atau ketentuan yang berlaku. Tekanan normatif berasal terutama dari profesionalisasi yang dapat terjadi baik melalui pendidikan formal atau penciptaan asosiasi profesional. Dua aspek profesionalisasi adalah pendorong utama adalah untuk perubahan dalam praktik organisasi dan perilaku profesional. Hal ini berarti peraturan atau norma yang ada dalam masyarakat mendorong organisasi untuk peduli terhadap lingkungan dengan menerapkan EFA. Item yang termasuk ke dalam faktor normatif diantaranya
motivasi dari pelatihan staf, dan keanggotaan dari badan aplikasi. Kemudian yang ketiga ada mimetic, merupakan suatu bentuk peniruan terhadap sesuatu. Organisasi cenderung meniru atau satu sama lain, serta lembaga lain dalam masyarakat. Jika suatu praktik memiliki nilai yang diakui atau diyakini sebagai standar industri baru, organisasi dapat sekedar meniru daripada mempertanyakan nilai praktik ini. Ini dapat dianggap sebagai proses mimetik yang dihasilkan dari respons standar terhadap ketidakpastian lingkungan. Dalam hal ini berarti organisasi terdorong untuk menerapkan EMA, karena meniru organisasi lain yang sudah lebih dulu menerapkan EMA. Impact yang masuk ke dalam faktor mimetik antara lain kompetitor, organisasi, industri lain, pemimpin lain dalam industri, dan organisasi multinasional. Selanjutnya itu kerangka konseptual. Penelitian ini meneliti mengenai faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap penerapan EMA pada entitas bisnis UMKM di Jawa Timur. Peneliti melakukan penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris terkait pengaruh yang paling dominan diberikan dari ketiga variabel terhadap penerapan EMA pada entitas bisnis UMKM. Berikut merupakan kerangka konseptual yang dibentuk dalam penelitian ini. Di sini saya sudah menggambarkan kerangka konseptual yang dapat dilihat. Jadi sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Putri Kasnita Utami. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Hasil penelitian. Hasil uji hipotesis parsial. Uji T dilakukan untuk menguji model regresi secara parsial untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan masing-masing variabel independen secara individual pembentuk model regresi terhadap variabel dependen. Hipotesis yang diuji yaitu hipotesis 0. Variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis 1. Variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Ketentuan pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan besaran sig kali T dengan nilai alfa 0,05 dan T hitung dengan T tabel. Apabila nilai sig kali T lebih kecil daripada alfa, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima. Dan bila nilai sig kali T lebih besar daripada alfa, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis 1 ditolak. Selain itu, apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, maka hipotesis 0 ditolak dan bila T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka hipotesis 0 diterima. Berikut merupakan tabel hasil uji T. Berdasarkan hasil uji di atas, pengujian antara variabel tingkat penerapan EMA pada UMKM dependen dengan variabel independen dapat disimpulkan bahwa satu variabel faktor kohesif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penerapan EMA pada UMKM. Jadi, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat penerapan EMA dan faktor kohesif diterima. Yang kedua, variabel faktor normatif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penerapan EMA pada UMKM. Jadi, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat penerapan EMA dan faktor normatif ditolak. Yang ketiga, yaitu variabel faktor mimetik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penerapan EMA pada UMKM. Jadi, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat penerapan EMA dan faktor mimetik ditolak. Adapun pengaruh faktor kohesif terhadap tingkat penerapan EMA pada entitas bisnis UMKM di Jawa Timur, yaitu penelitian ini mendukung teori institusional yang menyatakan bahwa adanya tekanan dari institusi memaksa organisasi untuk mengubah praktik bisnis agar sesuai dengan aturan yang ada dalam lingkungan institusionalnya. Dalam hal ini, UMKM
sebagai organisasi bisnis perlu beradaptasi terhadap lingkungan institusionalnya dengan cara menerapkan aturan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengelola dan meminimalisasi dampak lingkungan yang timbul akibat aktivitas operasional usaha. Hal ini berarti dengan memberikan tekanan pada pelaku UMKM dapat meningkatkan penerapan EMA pada entitas UMKM yang ada di Jawa Timur. Yang kedua yaitu pengaruh normatif pada tingkat penerapan EMA pada entitas bisnis UMKM di Jawa Timur. Faktor normatif merupakan tekanan yang berasal dari rasa profesional yang dimiliki individu melalui pendidikan formal yang dijalani atau keanggotaan pada badan profesional. Dua aspek tersebut, pendidikan formal dan keanggotaan pada badan profesional adalah pendorong utama terjadinya perubahan dalam praktik organisasi dan perilaku profesional. Penelitian ini pun tidak mendukung teori institusional yang menyatakan bahwa faktor normatif merupakan salah satu faktor yang dapat menekan atau memaksa organisasi untuk dapat mengubah praktik bisnis agar sesuai dengan aturan yang ada dalam lingkungan normatifnya. Hal ini berarti tekanan yang diberikan oleh pendidikan formal dan keanggotaan pada badan profesional tidak dapat meningkatkan penerapan EMA pada entitas UMKM yang ada di Jawa Timur karena kondisi tingkat pendidikan yang dimiliki masih tergolong rendah. Yang ketiga yaitu pengaruh faktor mimetik terhadap tingkat penerapan EMA yang pada entitas bisnis UMKM di Jawa Timur. Faktor mimetik merupakan faktor yang terjadi ketika organisasi atau entitas bisnis meniru satu sama lain saat menghadapi kondisi yang bermasalah pada lingkungan bisnis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor mimetik tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat penerapan EMA pada UMKM di Jawa Timur. Bagi pelaku bisnis UMKM yang ada di Jawa Timur, pengaruh faktor mimetik terhadap penerapan EMA pada UMKM di Jawa Timur sangat kecil untuk terjadi. Bagi pengguna baru yang tidak memiliki latar belakang dan pengetahuan mengenai akuntansi, tentu tidak akan melihat manfaat EMA yang berguna untuk membantu manajemen lingkungan dalam melakukan pengelolaan biaya lingkungan dengan meminimalkan dampak lingkungan dan menghasilkan manfaat keuangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan EMA pada UMKM di Jawa Timur dipengaruhi oleh faktor koersif. Faktor koersif merupakan suatu bentuk ajakan berupa paksaan atau ancaman untuk menerapkan EMA. Adanya tekanan yang diberikan oleh publik mampu membuat entitas UMKM mematuhi aturan yang ada yang berkaitan dengan praktik lingkungan dan penerapan EMA. Dengan demikian, meningkatkan tekanan dan ancaman oleh publik dapat mempengaruhi niat dan kemauan entitas UMKM yang ada di Jawa Timur untuk mengadopsi EMA. Maka, semakin besar tekanan yang diberikan oleh publik, semakin tinggi pula tingkat penerapan EMA pada UMKM di Jawa Timur. Penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan pengetahuan yang dimiliki terjadi karena kurangnya informasi dan pedoman terkait penerapan EMA untuk entitas UMKM. Kurangnya panduan mengenai penerapan EMA untuk entitas UMKM menyebabkan kesulitan dalam menganalisis data terkait lingkungan secara efektif, sehingga menjadikan hambatan dalam melakukan evaluasi terkait pengelolaan lingkungan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.